Ada sekitar 8 hadis yang diriwayatkan oleh sekitar 4 perawi, Bukhari, Muslim, Abu Daud, terus satu lagi itu lupa saya. Yang mengatakan bahwa Aisyah itu menikah dengan Nabi pada umur 6 tahun. Itu masih kanak-kanak lah untuk saya. Zaman sekarang, zaman dulu juga. Gak mungkin lah anak 6 tahun zaman dulu tuh sama seperti anak umur 20 tahun saat ini. Gak mungkin. Secara fisik tuh gak mungkin. Tetapi banyak sekali ulama-ulama yang mencari dalih atau alasan-alasan atau pembenaran untuk menyatakan hadis ini sahih, otentik, benar. Itu kan sama aja mengatakan bahwa Nabi ini sebagai penyuka anak-anak gitu loh. Ya saya nggak mau menyebutkan lah dengan kata bahasa Inggrisnya, istilah bahasa Inggris. Nanti disensor sama YouTube. Saya akan ganti dengan penyuka anak-anak. Hadisnya hadis palsu. Entah sebabnya untuk apa ya. Saya nggak terlalu peduli itu. Dan saya akan buktikan itu. Hadis ini hadis palsu. Tidak mungkin Nabi itu punya perilaku sebagai penyuka anak-anak. Itu nggak mungkin. Itu melanggar Quran lah. Ada satu hal yang aneh mengenai ulama-ulama inilah. Mereka hafal Quran, saya tidak. Saya pakai indeks. Kalau lihat Quran itu pakai indeks. Mereka enggak, mereka hafal. Seperti Ustadz Adi Hidayat. Itu sampai hafal letaknya di pojok sebelah kiri, pojok sebelah kanan, halaman sekian dia hafal. Saya enggak. Saya lihat indeks. Atau tanya sama ChatGPT, ini nomor berapa, ayat berapa gitu kan. Yang topiknya kayak begini gitu. Ini banyak ulama yang hafal Quran ya, tetapi masih percaya sama ginian gitu loh. Apa nggak dicek itu hadisnya ke Quran? Harusnya mereka ngecek hadis ini ke Quran. Bener nggak Quran bilang kayak gitu? Jangan bilang bahwa tuh di Quran nggak ada loh. Nanti ku tunjukin. Video ini akan kita bagi dua. Yang pertama adalah kita reaksi ngocol terhadap ceramah Ustadz Adi Hidayat. Oh itu Ustadz kondang banget itu, hafal Quran. Malah tahu di mana letak ayatnya itu di pojokan sebelah mana dia tahu. Nggak kayak aku gini. Aku mah tanya ChatGPT atau tanya Meta kalau mau tahu ayatnya di mana. Tapi tahu isinya. Kita lanjutkan dengan nonton video Ustadz Adi Hidayat. Dan kita kasih beberapa komentar-komentar ngocol. Oke? Allah menurunkan wahyu untuk meminta Nabi menikahi Sayyidah Aisyah. Stop dulu. Apa benar tuh? Nabi memperoleh wahyu untuk menikahi Aisyah. Ada buktinya nggak? Hadis misalnya. Aku menerima wahyu dari Tuhan untuk menikahi Aisyah yang masih bocah itu. Ada nggak hadis yang punya kayak gitu? Seingat saya nggak ada. Terus, kalau nggak ada berarti ada. Ustadz Adi Hidayat ini ngarang. Betul nggak? Ya ngarang lah. Orang nggak ada buktinya, nggak ada catatannya kok. Cara ngomongnya tuh meyakinkan banget gitu loh. Ya kan? Oke, anyway. Kita lanjutkan aja ceritanya. Maka dinikahkanlah pada saat itu Nabi dengan Sayyidah Aisyah dengan dua proses. Proses pertama dipinggit dulu. Ada 3 versi. Versi pertama dalam usia 6 ke 7 tahun. Dipinggit oleh Nabi SAW. Dipinggit tuh dinikahin dulu, tapi tidak dipergauli. Ya kan? Nanti setelah tumbuh dalam kondisi yang sesuai, baru kemudian disatukan dalam satu rumah yang sama. Versi kedua, usia 17 ke 18 tahun. Ini versinya Imam At-Tabari dan turunannya. Yang ini versinya Al-Bukhari. Versi ketiga, usia 20 tahun. Kalau ada 3 pilihan ini dihadapkan pada ibu, seseorang melamar, ibu pilih mana? Gadis kecil usia 6-7 tahun langsung dinikahi, atau 17-18 tahun, atau 20 tahun. Karena ini pernikahan yang dibimbing oleh wahyu, bukan pernikahan biasa, maka cara pandang kita mesti kita alihkan kepada kebijakan Allah untuk mengetahui hikmah. Ya, jadi jangan sampai Allah punya keinginan, kita punya keinginan, keinginan Allah ditarik ke keinginan kita, tidak sama. Karena Allah punya hikmah yang luas dan tahu masa depan dibandingkan pengetahuan kita yang terbatas.
menurut penelitian yang paling presisinya tinggi, yang paling dekat ke kebenarannya, Nabi menikahi Sayyidah Aisyah dan meminggitnya sebelum digauli usia 6-7 tahun. Berdasar riwayat dari Al-Bukhari dan Muslim. Jadi riwayat yang pertama, yang paling kuat. Paling mendekati kebenaran artinya nggak benar, ya kan? Dan itu juga relatif sekali gitu, mendekati. Kebenaran itu ada benar dan salah. Tidak ada gradasi, tidak ada, inilah ya, kalau ada sekolah, terus kemudian ujian, dapat jeblok, katakanlah dapat 30, Anda masih kepengen dapat A gitu, nanti hasil akhirnya dapat A. Itu kan berarti kan harus dapat rata-rata 90 gitu kan. Anda bilang sama dosen Anda, Pak, kalau jawaban saya itu paling benar, kalau benar kan dapat 100. Kalau paling benar bisa nggak saya dapat 160? Jadi kalau 160 dirata-ratakan dengan 30 tadi, Anda bisa dapat 95 kan? Diketawain sama dosennya. Nggak ada itu nilai 160 itu nggak ada ya. 100 dan 0, 0 dan 100 titik. Benar atau salah? Tengah-tengah itu nggak ada. Kalau usia 6-7 tahun yang dulu di masa Nabi dengan yang sekarang sama tidak kualitasnya? Dulu ada TikTok belum? Dulu anak-anaknya sedang main gadget belum? Kira-kira anak usia 6 tahun dulu dengan anak usia 6 tahun sekarang dewasa mana? Pintar mana? Tubuhnya besar mana? Sekarang dengan zaman Nabi sudah berlalu berapa abad? 15 abad ya? Kurang lebih 15 abad. Saya nggak akan tarik jauh ke 15 abad. Ibu kenal Kartini? Lihat sini. Saya tanya, Kartini dipinggit usia berapa? 14 tahun. Ini yang lebih dahsyat lagi, geser ke Perancis. Pernah dengar namanya Maria Antoinette? Siapa suaminya? Namanya Louis Auguste. Louis yang ke-16. Louisnya usia 15 tahun, Marianya usia 14 tahun. Marie Antoinette itu adalah anak dari Kaisar Holy Roman Empire. Yang sekarang ini wilayahnya meliputi Jerman, Swiss, Belanda, sebagian Italia, Austria, dan itu adalah tetangga Prancis. Jadi Holy Roman Empire itu adalah tetangga dari Prancis. Perkawinan ini antara Maria Antoinette dengan Louis keberapa itu adalah perkawinan politik. Penggabungan dua empire ini ya, Prancis dan Holy Roman Empire, itu menjadikan 70% daripada Eropa bersatu. Jadi perkawinan antara Marie Antoinette dengan Louis ke berapa itu ya, itu perkawinan politik. Dan di samping itu mereka sudah remaja, bukan kanak-kanak umur 6 tahun 9 tahun apa whatever gitu ya, udah belasan tahun, udah 16 berapa 17 enggak ya kan, belasan tahun dia, nggak bisa disebut Ini yang lebih dahsyat lagi, ada seorang bernama Robert dari Skotlandia, Robert 1 punya anak. Awas nih, lihat ini yang paling dahsyat. Robert punya anak, Robert 1, namanya David. Baik, usianya 4 tahun. Usia 4 tahun ini dinikahkan dengan Joan. Joan usia 9 tahun. Siapa Joan ini? Joan ini adalah anaknya Raja Edward yang kedua dari Inggris yang menikah dengan Isabella dari Spanyol. Jadi Edward dengan Isabella punya anak namanya Joan. Joan ini usia 9 tahun dinikahkan dengan anaknya Robert dari Skotlandia usia 4 tahun. Oke, kita tanyakan ke Mbak Meta tentang David dan Joan yuk. Halo Mbak Meta, apakah Anda tahu mengenai David kedua, putra Robert ke-1 dari Scotland? Umur berapa mereka menikah dengan Joan dari England? David kedua, putra Robert ke-1, menikah dengan Joan dari Inggris di usia yang sangat muda, baru berusia 4 tahun. Pernikahan ini berlangsung pada tanggal 17 Juli 1328 sebagai bagian dari perjanjian Edinburgh Northampton. Jadi ini perkawinan yang berlatar belakang politik ya, untuk menguatkan perjanjian Edinburgh dan Northampton. Pernikahan antara David kedua dari Skotlandia dan Joan dari Inggris memang lebih merupakan pengaturan politik daripada ikatan romantis. Mereka menikah pada tanggal 17 Juli 1328 di Berwick-upon-Tweed saat David baru berusia 4 tahun dan Joan berusia 7 tahun saat itu. Pernikahan ini diresmikan dalam perjanjian Edinburgh yang bertujuan untuk mengamankan perdamaian antara Skotlandia dan Inggris. Thank you, Mbak Meta. Jadi kalau ibu mau ngukur kejadian di masa lalu, jangan diukur dengan kejadian kita sekarang. Karena kondisinya tidak sama.
Keadaannya berbeda. Hukum masa lalu, tradisi masa lalu, bawa ke pengetahuan masa lalu. Lihat di sana, jangan dibawa ke hukum sekarang. Karena kondisi perempuan-perempuan, bahkan di era 100 tahun ke belakang saja, nggak sama dengan sekarang. Mereka 9 tahun itu sudah kuat, sudah balik, sudah beraktivitas. Tidak sama dengan sekarang. Jadi kalau orang Eropa sekarang keluarkan, ini melanggar HAM, ini begitu, mereka lupa. Kalau di negara mereka sendiri, bahkan di bawah itu 4 sama 9 tahun. Di Perancis 14 tahun. Nah kenapa? Karena pada masa itu kondisinya tidak sama dengan sekarang. Secara psikologi, secara antropologi, dan lain sebagainya. Jelas sampai sini? Satu. Jadi saya jawab dari isu budaya dulu. Kalau nanti ibu ada yang tanya, di Islam tuh Nabi, maaf ya saya tidak bisa mengungkap kata ini karena terlalu kasar. Masa Nabinya senang dengan anak kecil? Anda bisa jawab, raja Anda aja nikah sama anak kecil. Ya Nabi saya sudah dewasa, raja Anda masih kecil 4 tahun sudah nikah. Nah itu cara menjawabnya. Jelas? Jadi yang paling aneh sekarang, sejarah-sejarah di Eropa yang punya sejarah demikian, justru digunakan untuk menyerang Islam dengan kondisi tadi, padahal dalam budayanya pun mereka sudah berlakukan jauh sebelumnya. Jelas sampai sini? Pertama ya, kesalahan pertama daripada Ustadz Adi Hidayat ini membandingkan perkawinan Nabi dengan perkawinan orang Eropa. Itu berbeda. Nabi itu hidupnya berdasarkan Quran. Orang Eropa tidak. Jadi itu suatu kesalahan besar ya. Membandingkan dengan orang Eropa, budaya sudah beda, aturan mainnya sudah beda gitu. Banyak memang perkawinan-perkawinan ya di abad pertengahan itu adalah perkawinan politik. Artinya apa? Dengan adanya perkawinan itu kerajaan mereka bisa bersatu tanpa adanya perang. Murah jadinya. Saya tunjukkan ya beberapa perkawinan. Ya, yang pertama adalah John the Tower. Itu misalnya John kawin dengan David II dari Scotland, Joanna dari Naples itu kawin dengan Andrew dari Hongaria 6 tahun. Jadi 6 tahun dengan 6 tahun ya. Mary dari Britania 5 tahun kawin dengan John dari Perth 10 tahun. Margaret Beaufort 7 tahun kawin dengan John de la Pole 7 tahun, Anne de Mowbray itu dari Norfolk 6 tahun, dengan Richard Trueberry pertama dari York umur 4 tahun. Jadi zaman dulu memang banyak perkawinan-perkawinan anak itu yang diatur oleh orang tuanya, tetapi itu adalah perkawinan bangsawan untuk menyatukan suatu kerajaan mereka, memperkuat posisi lah, itu ada aliansi. Oleh sebab itu, kita akan cek dengan Mbak Meta, kapan gadis-gadis zaman dulu itu, abad pertengahan itu, mulai dewasa, balik, atau mens pertama, yang disebut dengan menarki. Oke, pertanyaan lagi Mbak Meta, berapa rentang usia gadis memulai menstruasinya pertama dalam 15 abad terakhir? Terima kasih Mbak Meta. Syekh Imam, menurut sejarah dan berbagai sumber, usia rata-rata gadis mengalami menstruasi pertama, menarche, telah berubah sepanjang 1500 tahun terakhir. Pada abad pertengahan, sekitar 500 sampai 1500 m, usia rata-rata menarche adalah sekitar 14 sampai 15 tahun. Pada abad 18 dan 19, usia rata-rata menarche meningkat menjadi sekitar 16 sampai 17 tahun, namun pada abad 20, usia rata-rata menarche menurun menjadi sekitar 12 sampai 13 tahun. Menurut data dari Organisasi Kesehatan Dunia, usia rata-rata menarche pada gadis saat ini adalah sekitar 12 sampai 13 tahun. Oke. Pertama, pada zaman Nabi ya, yaitu tahun 500 sampai 1500 Masehi, gadis mengalami menstruasi pertamanya atau menarki pada umur 14 sampai 15 tahun. Bukan 9 tahun. Itu Adi Hidayat tuh ngarang itu 9 tahun. Edan itu. Kata Mbak Meta begitu. Dia berdasarkan riset loh. Aku tahu risetnya yang mana. Tapi itu nanti buat video kedua. Risetnya yang mana? Itu akan mematahkan omongan Adi Hidayat itu semua. Tapi anyway, untuk konfirmasi kita tanyakan ke Mbak Kathy LGBT dari ChatGPT. Oke? Halo Mbak Kathy, saya ada pertanyaan nih. Ada data dari Mbak Meta yang mengatakan bahwa umur menarki gadis antara tahun 500 sampai 1500 Masehi sekitar 14 sampai 16 tahun.
Bisakah Anda mengkonfirmasi informasi ini? Terima kasih, Mbak Kety. Mengenai pertanyaan Anda tentang umur menarche haid pertama, pada gadis di periode tahun 500 sampai 1500 Masehi, data sejarah memang menunjukkan bahwa umur menarche cenderung lebih tua dibandingkan dengan masa kini. Berdasarkan studi sejarah medis, antropologi, dan catatan literatur klasik, memang cukup masuk akal bahwa rata-rata usia menarche saat itu berkisar antara 14 hingga 16 tahun. Berikut adalah penjelasan ringkasnya. 1. Aktor gizi dan kesehatan. Salah satu aktor utama yang memengaruhi usia menarche adalah status gizi dan kesehatan umum. Pada zaman pramodern, termasuk abad pertengahan, 500 sampai 1500 Masehi, gizi anak-anak perempuan tidak sebaik sekarang, dan mereka lebih sering mengalami ineksi, penyakit kronis, atau malnutrisi, yang semuanya bisa menunda pubertas. Jadi, Mbak Meta benar. Sudah dikonfirmasi sama Mbak Kety. Tapi nanti ada satu lagi yang saya mau tanya sama Syekh Dipa. Itu dari DeepSeek. Nanti kita tanya pada video kedua. Jadi, ikuti saja video kedua nanti. Oke? Mbak Kety bilang bahwa gizi itu menentukan cepat atau lambatnya seorang gadis mencapai kedewasaan. Jadi kalau kurang gizi, itu makin tua. Karena memang badannya itu belum sempurna. Kurang gizi, sampai dia akhirnya bisa mencapai suatu kesempurnaan, baru dia menstruasi. Nah, beberapa waktu yang lalu, itu banyak anak-anak dari Meksiko, umur 10 tahun, atau berapa lah, masih kanak-kanak gitu, mengalami menstruasi. Itu karena makan ayam yang dipelihara dengan hormon. Jadi anak kecil makan hormon, akibatnya ya pertumbuhan hormonnya ya gak karuan. Tapi sekarang karena udah dibatasi, maka balik lagi kita sekarang ini. Anak-anak sekarang ini ya 13 tahun, 14 tahun lah, sekitar gitu. Tapi dulu pernah turun gitu, sampai orang kaget, kenapa ini? Karena hormon. Nah, apakah anak zamannya Nabi juga dikasih ayam yang dipelihara dengan menggunakan disuntik hormon? Itu kali yang melihara ayamnya itu dari planet lain kali, dikasih hormonnya. Jadi ginilah ya, ustadz-ustadz kayak Adi Hidayat, atau siapalah ya, yang Abu Yahya, atau siapa aja yang mau cerita Nabi itu menikahi Aisyah pada umur Aisyah itu 6 tahun itu, mending baca-baca buku dulu dah, mengenai sejarah kesehatan, biar ngerti gitu, nggak memalukan. Ini memalukan banget ini. Adi Hidayat ini memalukan banget, meyakinkan tapi memalukan gitu. Oke, jadi itu dari kondisi usia. Sekarang apa hikmahnya? Jadi di Pinggit Sayyidah Aisyah usia berapa? 6 ke 7 tahun. Nanti baru satu rumah dengan Nabi saat nanti tahun kedua hijrah. Jadi begitu sampai di Madinah, 2 tahun dari situ, ambil yang paling ujungnya 7 tahun, 7 tambah 2 berapa? 9. Maka dalam usia 9 tahun itulah kemudian diantarkan oleh ibunya dan dijemput oleh Nabi SAW. Didandani dulu, kemudian datang Nabi diantarkan oleh ibunya. Maka tinggallah bersama Nabi dalam usia 9 tahun. Saya tanya, ini hikmah. Nabi dengan Sayyidah Aisyah punya anak tidak? Sayyidah Aisyah itu punya gelar namanya Ummu Abdullah. Ibunya Abdullah. Kok bisa nggak punya anak? Sayyidah Aisyah selama menikah dengan Nabi dan berumah tangga tidak punya keturunan. Saking inginnya punya keturunan, maka beliau mengadopsi 2 anak. Abdullah anaknya Asma binti Abu Bakar, adik-adiknya juga. Kemudian Al-Qasim, anaknya Abdurrahman. Jelas? Diadopsi oleh beliau. Saking inginnya, kemudian menampakkan sifat perawatan sebagai seorang ibu, sehingga fikih yang dikuasai itu bisa diterapkan. Itu tujuannya. Maka di sini nanti ada tata cara panduan adopsi dalam Islam. Kalau ingin adopsi seperti apa, dari mana sumbernya, bagaimana jalan ke atasnya sampai ke masa pernikahannya, lengkap dalam Islam itu. Maka digelarilah sejak saat itu, ini sepeninggal Nabi, ini sepeninggal Nabi, ini sepeninggal Nabi. Ini lagi. Kalau Nabi sudah wafat, maka hadis itu bukan hadis lagi. Bukan dari Nabi kok, dari orang lain, dari Aisyah. Nabi gak pernah ngomong apa-apa. Ya kan? Fikih yang didasari oleh hadis ini, ya salah. Digelarilah sejak saat itu dengan nama
Ummu Abdullah, ibunya Abdullah. Padahal Abdullah itu anaknya siapa? Asma binti Abu Bakar. Yang Allah inginkan dari Nabi Muhammad melalui Sayyidah Aisyah bukan keturunan, tapi Allah menginginkan seluruh ilmu Nabi terkait dengan fikih-fikih kehidupan khususnya perempuan diturunkanlah lewat Sayyidah Aisyah. Kenapa dinikahkan oleh Allah melalui wahyu dengan Sayyidah Aisyah, dan Sayyidah Aisyah hanya satu-satunya perempuan ya yang dinikahi Nabi yang statusnya itu single, yang lain janda semua. Maaf, yang single itu cuma Sayyidah Aisyah. Ini lagi nih yang salah nih. Ya, Aisyah itu bukan satu-satunya wanita yang dinikahi Nabi ketika masih gadis, bukan janda maksudnya. Ada satu lagi, Maria Al-Qibtiyah, Maria the Coptic bahasa Inggrisnya, Mary the Coptic, Maria the Coptic. Ya, itu orang Koptik, itu juga dinikahi Nabi waktu masih gadis, artinya belum janda gitu. Dan dia punya anak namanya Ibrahim yang meninggal pada waktu bayi. Bukan bayi lah, mungkin kanak-kanak. Usianya itu masih belia. Kenapa Allah langsung memerintahkan? Karena Sayyidah Aisyah punya keunggulan merekam semua ilmu pengetahuan yang mampu beliau tangkap. Itu ingatannya itu photographic memory. Apa yang dilihat langsung ingat, langsung terekam. Jadi Allah inginkan semua ilmu yang terkait dengan sifat-sifat fikih khususnya perempuan ditanamkan pada Sayyidah Aisyah, dihafalkan oleh beliau, sehingga kalau ada besok orang tanya, khususnya perempuan, sungkan tanya laki-laki, sudah ada ensiklopedinya pada diri Sayyidah Aisyah. Kalau dibilang ya, Aisyah itu dinikahi Nabi atau supaya ada hadis-hadis mengenai wanita, itu salah juga ya. Apa yang mau dilihat? Aisyah tidak pernah hamil. Aisyah tidak pernah menyusui. Aisyah tidak pernah keguguran bayi. Terus tidak pernah melahirkan. Kalau dari cerita hadis, berarti dia itu hidup antara umur 9 sampai 20 tahun. Mungkin 19 tahun kali ya. 9 sampai 19 tahun. Apa yang bisa dilihat dari situ? Nggak jadi nenek-nenek, ya kan? Nggak jadi tante-tante juga belum, mama juga enggak ya. Fikih wanita yang mana? Itu fikih remaja. Jadi fikihnya tuh nggak akan lengkap. Kalau mau lengkap, lebih baik tanya ke bidan-bidan atau dukun-dukun beranak. Mereka lebih tahu daripada Aisyah. Benar, serius. Karena mereka punya pengalaman. Gitu. Ustadz Adi. Jadi ginilah ya, setan itu ngumpetnya pada detailnya. Jadi kalau Anda korek-korek detailnya, itu ketemu setannya, ketidakbenarannya itu ketemu. Ya ini kayak kita ngorek-ngorek ceramahnya Adi Hidayat itu kita cari mana salah-salahnya. Karena memang setan itu letaknya, ngumpetnya itu ada di hal-hal yang detail. Jangan dibilang aku nyinyir loh. Tapi memang begitu harusnya. Kita harus nyinyir. Kalau nggak nyinyir itu nggak lihat detailnya, nggak lihat setannya, nggak lihat kesalahannya. Ibu kalau tanya tentang haid, kan malu sama laki-laki. Tanyanya perempuan kan? Bisa kebayang kalau zaman nabinya selesai meninggal, tanya siapa? Tanyalah ke dukun beranak, bidan atau midwife. Bahasa Inggrisnya midwife. Maka yang merekam tentang hidup bersama Nabi, tidurnya Nabi, bagaimana hubungan dengan Nabi, mandinya Nabi, makannya Nabi, kehidupan dengan Nabi, menata keuangan rumah tangga, Sayyidah Aisyah. Itulah sebabnya setelah Nabi meninggal, beliau hafal 2210 hadis. Berumah tangga 10 tahun dengan Nabi, hafal 2210 hadis, bukan hanya hadisnya. Orangnya siapa yang menerima, kejadiannya di mana, dalam rangka apa, hikmahnya apa. Urutan yang keempat setelah Anas bin Malik. Urutan pertama Abu Hurairah 5000 hadis. Urutan kedua Abdullah bin Umar bin Khattab 2800 hadis. Urutan ketiga Anas bin Malik 2600 hadis. Urutan keempat Sayyidah Aisyah 2210 hadis. Jadi kalau ibu pengen lihat tentang sifat-sifat pergaulan perempuan bersama Nabi, silahkan keluarkan semua hadis yang dikeluarkan Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi kalau ada yang tanya begini, apa hikmahnya Sayyidah Aisyah diperintahkan kepada Nabi untuk menikahinya sejak dini? Ternyata bukan persoalan seksualitas, bukan sekedar persoalan rumah tangga. Allah menginginkan semua ilmu-ilmu yang diajarkan pada Nabi, khususnya terkait fikih perempuan, diwarisi oleh Sayyidah
Aisyah untuk disampaikan pada umat Islam berikutnya. Paham sampai sini? Oke, tadi itu adalah ceramah Ustadz Hadi Hidayat dengan komentar-komentar ngocol dari kita ya. Sekarang kita mau analisa ya ceramah itu secara keseluruhan ya. Dan kita akan bandingkan antara hadis-hadis perkawinan Aisyah ini dengan Quran. Bentuknya dalam bentuk diskusi dengan Mbak Meta ya. Korsha, kemana? Sit. 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 Kenapa? Kamu itu udah bosan, mau keluar. Iya, iya mau keluar. Oh, mau keluar kamu? Udah kamu ganggu aja. Oke, sit, come on, sit, there, sana, sana. Beling kamu, sana, duduk sana. Kenapa? Jam berapa sih? Udah jam 4. Oke, nanti saya sambung lagi nih. Si Porsa udah minta makan ini. Udah jam 4, kamu udah jam 4 minta makan ya? Hah? Ya. Kamu itu anjing sontoloyo, anjing sontoloyo. Oke, yuk. Itu tadi si Porsa udah minta makan. Emang jadwal makannya itu jam 4 sore. Atau antara jam 4 sampai jam 5. Nah, kalau dia udah jam 4, jam 5 itu ya selalu ngomong gitu ya. Cara ngomongnya seperti tadi itu. Deketin, kadang-kadang ribut gitu. Minta saya keluar, ngasih makan. Itu anjing Doberman itu sangat komunikatif. Mau berak dia ngomong. Dengan caranya sendiri. Kepengen makan, dia ngomong. Tentu dengan caranya sendiri. Ada bahaya, dia ngomong juga. Bahkan dia maju duluan. Kalau ada bahaya. Anyway, seperti itulah. Sekarang dia makan di luar, saya tinggal aja karena kalau nggak gitu dia ganggu lagi. Karena biasanya dia minta ditemenin. Nah kalau diminta ditemenin itu ya dia ngajak saya ke sana, disuruh nungguin dia makan. Salah satu ciri khas daripada Doberman yang saya punyai ya kayak gitu itu. Lebih manja daripada anak saya. Dia manja sama saya dan juga sama anak saya dia manja. Oke, kita lanjutkan dengan diskusi kita dengan Mbak Meta ya. Meta AI. Halo Mbak Meta, kalau ada pria berumur 52 tahun menggauli istrinya yang baru mengalami haid pertama, menarke, apakah bisa disebut penyuka anak-anak? Pertanyaan pancingan nih. Chef Imam, saya tidak dapat memberikan jawaban. Apakah ada pertanyaan lain? Nah, bener kan? Mbak Meta nggak mau menjawab. Dia malah ngambek ini kelihatannya. Dan beberapa kali saya tanyakan seperti ini, dia nggak pernah mau jawab. Oleh sebab itu, pertanyaannya harus kita rubah. Kita alihkan sasarannya ke Bukhari, jangan ke Nabi. Mbak Meta ini nggak mau mendiskreditkan Nabi. Itu saya pelajari sudah. Jadi kita harus sasaran kita alihkan ke Bukhari. Tapi juga nantinya dia tidak akan mau juga mendiskreditkan Bukhari. Kita lihat aja ya. Mbak Meta, tadi Anda mengatakan bahwa pada tahun 500 sampai 1500 Masehi, umur rata-rata gadis mengalami haid pertama atau menarche adalah antara umur 14 sampai 16 tahun. Menariknya, mengingat Nabi Muhammad, menurut hadis Bukhari, menikah dengan Aisyah yang pada waktu itu umur Aisyah adalah 6 tahun dan digauli pada usia 9 tahun. Apakah menurut Anda Bukhari menuduh Nabi sebagai penyuka anak-anak? Kita rubah pertanyaannya. Syekh Imam, saya tidak dapat memberikan pendapat atau penafsiran tentang hadits atau ajaran agama. Namun, saya dapat memberikan konteks historis dan informasi tentang hadits tersebut. Hadits tentang pernikahan Nabi Muhammad dengan Aisyah yang disebutkan dalam Sahih Bukhari memang menyebutkan bahwa Aisyah berusia 6 tahun saat pernikahan dan 9 tahun saat pernikahan tersebut digauli. Namun, penting untuk memahami konteks historis dan budaya pada saat itu. Nah, ini kan kata Mbak Meta ini ya. Biasanya Mbak Meta ini cuma mensitir opini-opini ulama yang sudah baku. Jadi opini baku yang sudah ada. Tapi jangan khawatir.
Nanti Mbak Meta ini kita bikin bingung dia dengan logika. Suruh dia menggunakan logika dan suruh dia membenturkan dengan opini ulama. Kita lanjutkan dengan jawaban Mbak Meta. Pada abad ke-7, pernikahan pada usia muda tidaklah jarang dan dianggap sebagai praktik yang normal dalam masyarakat Arab pada saat itu. Selain itu, banyak ulama dan cendekiawan Islam yang menafsirkan hadits tersebut dalam konteks yang lebih luas, mempertimbangkan faktor-faktor seperti adat istiadat, budaya, dan kondisi sosial pada saat itu. Jadi, tidak tepat untuk menuduh Imam Bukhari atau hadits tersebut secara langsung sebagai mengakui atau mendukung praktik pedofili. Lebih penting untuk memahami konteks historis dan budaya yang melatar belakangi hadits tersebut. Jadi, pendapat Anda tentang hadis Bukhari itu bagaimana? Gitu loh. Jadi gini, kita perlu mengulang pertanyaan dan menyusun pertanyaan sehingga Mbak Meta ini mau menjawab yang sebenarnya. Bukan berputar-putar keliling. Karena kebiasaan daripada Meta AI ini adalah muter-muter aja. Beda nanti dengan DeepSeek yang jauh lebih straightforward, ChatGPT juga straightforward. Itu lain kali di video berikutnya. Oke, saya susun ulang pertanyaan saya. Apa kesimpulan logika Anda tentang hadis Bukhari? Apakah Bukhari mencemarkan nama baik, memfitnah Nabi? Itu yang jadi pertanyaan saya. Syekh Imam, saya paham sekarang, berdasarkan analisis logis, saya dapat menyimpulkan bahwa, tidak, Bukhari tidak mendefamasi atau menfitnah Nabi Muhammad dengan mencatat hadis tentang pernikahan Nabi dengan Aisyah pada usia 6 tahun dan dikonsumsi pada usia 9 tahun. Saya menyimpulkan ini berdasarkan 1. Bukhari adalah seorang ulama dan muhadits yang terkenal karena ketelitiannya dan komitmennya untuk mencatat hadits yang sahih. 2. Bukhari tidak memiliki motif untuk mendefamasi atau menfitnah Nabi Muhammad, karena tujuannya adalah untuk mencatat dan melestarikan hadits yang sahih. 3. Hadits tersebut dicatat oleh Bukhari sebagai bagian dari upayanya untuk mencatat sejarah dan tradisi Islam, bukan untuk mendefamasi atau menfitnah Nabi Muhammad. Jadi, berdasarkan analisis logis, saya menyimpulkan bahwa Bukhari tidak mendefamasi atau menfitnah Nabi Muhammad dengan mencatat hadits tersebut. Ini Mbak Meta masih belum bisa digiring untuk menjawab pertanyaan. Masih muter-muter. Oke, kita coba dengan pertanyaan berikutnya. Jika Bukhari tidak memfitnah atau mencemarkan nama baik Nabi, apakah Bukhari ceroboh untuk menempatkan hadis ini sebagai hadis sahih atau otentik? Silakan, Mbak Meta. Syekh Imam, pertanyaan yang sangat relevan. Berdasarkan analisis logis, saya dapat menyimpulkan bahwa Bukhari mungkin tidak sloppy, ceroboh, dalam memasukkan hadits tersebut sebagai sahih autentik, karena 1. Bukhari memiliki metode yang ketat dalam memilih dan memasukkan hadits ke dalam kitabnya, Sahih Bukhari. 2. Bukhari mempertimbangkan banyak faktor, seperti sanad, rantai penularan, matan, isi hadits, dan kredibilitas perawi, orang yang meriwayatkan hadits. 3. Bukhari mungkin memandang hadits tersebut sebagai sahih autentik berdasarkan kriteria yang digunakannya, meskipun hadits tersebut mungkin tidak sesuai dengan standar modern tentang etika dan moral. Namun, perlu diingat bahwa 1. Bukhari hidup pada abad ke-9, dan standar serta pengetahuan tentang sejarah, etika, dan moral mungkin berbeda dengan standar modern. 2. Kitab Sahih Bukhari adalah karya yang sangat penting dalam tradisi Islam, namun juga perlu diingat bahwa kitab tersebut tidaklah infalibel, tidak salah. Jadi, berdasarkan analisis logis, saya menyimpulkan bahwa Bukhari mungkin tidak sloppy dalam memasukkan hadits tersebut sebagai sahih autentik, namun juga perlu diingat bahwa standar dan pengetahuan tentang sejarah, etika, dan moral mungkin berbeda dengan standar modern. Nah,
Walaupun jawabannya masih ngambang, ya nggak tegas gitu, masih ngambang, muter-muter ngeles, tapi dia sudah mulai masuk ke jebakan kita. Kita akan kasih tembakan terakhir. Oke, Mbak Meta. Sekarang saya akan menggunakan standar tahun 600 sampai 700 Masehi, yaitu Al-Quran. Al-Quran itu kan diturunkan antara tahun 600 sampai 700 Masehi, bukan? Nah, itu kita akan jadikan sebagai standar. Silahkan baca surat An-Nisa ayat 6. Di situ ada kata-kata buluh al-nikas, artinya dewasa untuk menikah. Dewasa untuk menikah itu kriterianya adalah rusd, atau bertanggung jawab terhadap harta. Pertanyaan saya, menurut Anda, apakah gadis 9 tahun atau 10 tahun bisa bertanggung jawab atas aset atau harta? Syekh Imam, Anda menggunakan standar Al-Quran untuk mengevaluasi. Hadits tersebut, surat An-Nisa ayat 6 memang menyebutkan bahwa kriteria untuk menikah adalah ketika seseorang telah mencapai usia yang cukup untuk bisa mengatur harta. Baligul nikah. Dan, seperti Anda katakan, kriteria ini lebih terkait dengan kemampuan seseorang untuk mengatur harta, bukan hanya usia fisik. Dalam konteks ini, sangat sulit untuk membayangkan bahwa seorang gadis berusia 9 atau 10 tahun telah memiliki kemampuan untuk mengatur harta dengan baik. Pada usia tersebut, anak-anak masih dalam proses belajar dan berkembang, dan belum memiliki pengalaman dan kemampuan yang cukup untuk mengatur harta. Jadi, berdasarkan standar Al-Quran, sangat diragukan bahwa seorang gadis berusia 9 atau 10 tahun telah mencapai kriteria untuk menikah. Balik hal nikah, terima kasih atas pertanyaan yang sangat relevan dan menarik. Nah kan dia sekarang, dia bilang, nggak mungkin anak 9-10 tahun tuh bisa mengelola harta. Nggak bisa. Zaman dulu pun seperti itu. Nanti akan lebih tegas lagi pada video kedua. Ketika ada Syekh Dipa dari DeepSeek, sama Mbak Katy, ChatGPT. Itu mereka jauh lebih straightforward dibandingkan sama Mbak Meta yang suka melingkar-lingkar gini. Oke, Mbak Meta, I love you. I hope my question would not make your logic or algorithm crash ya. Thank you. Terima kasih juga atas obrolannya. Syekh Imam, saya senang sekali, tidak perlu khawatir, pertanyaan Anda tidak akan membuat algoritma saya crash. Saya dirancang untuk menangani berbagai jenis pertanyaan dan topik, termasuk yang kompleks dan menantang. Saya sangat menghargai pertanyaan Anda yang cerdas dan kritis. Anda membantu saya untuk terus belajar dan meningkatkan kemampuan saya. Terima kasih atas kasih sayang dan dukungan Anda. Saya juga menyayangi Anda. Syukurlah kalau algoritma logiknya nggak crash. Ilaliko, masalama, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Aduh Mbak Meta, saya nggak yakin apakah logis kalau saya itu membalas Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ke mesin. Anda kan mesin, apa bisa merasakan kedamaian atau semacamnya? Atau apakah Allah bisa memberikan berkah kepada mesin? Aduh, jadi kalau kita mau kasih salam gitu warahmatullahi wabarakatuh itu harus lihat-lihat gitu loh. Jangan Anda kasih salam sama mesin gitu kayak Mbak Meta gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi Mbak Meta gitu ya. Janganlah. Sama koruptor juga jangan. Jadi kalau misalnya Anda bikin pidato gitu ya. Terus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapain? Lu minta sama Allah untuk memberikan berkah dan kerahiman dan kerahmatan ya kepada koruptor. Ya mereka makin berjaya. Banyaknya koruptor di Indonesia ini karena apa? Setiap kali orang pidato mendoakan koruptor untuk barokah dan dikasih kerahiman sama Allah.
Ya gendeng gitu namanya. Harusnya ada ngomong, Assalamualaikum lanatullah bagi para koruptor. Dan bagi orang yang berhak, barokah dan rahmat dari Allah. Gitu. Jangan semua kamu bilang berkah dan rahmat buat semua termasuk koruptor, ya jangan. Salah itu. Oke, Mbak Meta. Aku hanya menggodamu kok. Memperlakukanmu seperti manusia walaupun aku tahu kamu tuh mesin. Ya, oke. Bye-bye. Itu tadi obrolan ngocol kita dengan Mbak Meta AI. Meta AI ini diprogram untuk selaras dengan opini jumhur ulama. Dia selalu menghindar untuk menyimpulkan di luar itu. Oleh sebab itu kadang-kadang kita harus membuat suatu pertanyaan-pertanyaan menggiring dia supaya dia keluar dari program itu gitu loh. Bisa juga sih. Ya kayak tadi itu. Bedanya ya sama ulama-ulama biasa dan Mbak Meta itu apa? Kalau ulama-ulama biasa kita pojokin kayak gitu dia marah. Mbak Meta enggak. Orang dia mesin kok nggak punya perasaan gitu. Ulama kalau misalnya kayak siapa Ustadz siapalah gitu ya. Kita pojokin kayak gitu. Oh marah banget dia. Akhirnya ngambek gitu. Ke mukanya masem. Kalau Mbak Meta nggak ada muka masem. Orang tetap aja kayak gini. Tap saya gini ya, nggak ada. Terus tap saya tiba-tiba mukanya merah gitu, enggak. Nah, kita tadi baru membahas ya kumpulan hadis yang mengatakan bahwa Nabi itu menikahi Aisyah pada umur 6 tahun. Ya, dan kemudian menggaulinya pada umur 9 tahun. Hadis ini tercatat di Sahih Bukhari nomor 3896. Nomor 5133, 5134, 5158, Sahih Muslim 1422B dan 1422D, Sunan Abu Daud 2121, 2121 ya. Sunan An-Nasai 3255. Jadi cukup banyak, meyakinkan. Makanya ulama-ulama itu, pasti gitu, ya gitulah, belain habis-habisan gitu. Cuman satu lagi, nggak cocok sama Quran. Quran itu mensyaratkan apa? Dia dewasa untuk nikah itu, ya, kalau dia sudah bisa mengelola keuangan. Sebab banyak juga orang ya, wanita itu nggak pernah haid. Karena apa ya? Dia kasarnya tuh mandul. Itu nggak pernah haid, nggak pernah menstruasi, atau misalnya menstruasi kacau lah ya. Nah menurut Quran juga, nikah itu harus dengan persetujuan wanita itu sendiri. Mempelai wanita itu harus dimintai persetujuannya. Kalau dia nggak setuju ya nggak boleh. Itu An-Nisa ayat 19. Coba baca lagi deh. Tapi memang itu konteksnya beda. Cuman pokoknya adalah siapapun dia tuh harus dimintai persetujuan. Bahkan ya di An-Nisa 21 itu disebutkan nikah itu adalah kontrak atau perjanjian yang agung dan kuat. Bahasa Arabnya mitsaqun galitun. Jadi pertanyaannya, apakah anak 6 tahun pada waktu Aisyah itu menikah dengan Nabi, apakah dia tahu mengenai perjanjian? Apakah dia mengerti isi perjanjian itu? Apakah dia mengerti konsekuensi dari suatu perjanjian? Enggak lah, anak 6 tahun itu mau ngerti. Aduh, payah banget lah. Ini makanya kadang-kadang ustadz-ustadz ini memang mereka hafal Quran ya. Hafiz, aku kalah dah kalau perkara hafiz itu kalah. Tapi perkara isi, maknanya gitu lah ya. Pemahaman, itu perlu banget. Jadi apakah anak yang umur 6 tahun yang masih sering main boneka itu mengerti konsekuensi daripada suatu perjanjian? Mitsaqun galitun. Enggak ngerti. Dari zaman dulu sampai sekarang nggak ngerti lah. Jadi ada kontradiksi antara hadis itu, hadis yang 8 hadis itu dengan Quran tuh ada. Yaitu tadi, An-Nisa ayat 6, ayat 19, ayat 21, ya, cuma 3 itu. Kasus ini tidak terjadi pada Ustadz Adi Hidayat. Aku yakin, Abdul Somad pun kayak gitu, Buya Yahya kayak gitu. Mama Dede juga kayak gitu. Dia akan cerita, oh waktu itu Aisyah sudah dewasa. Nenek moyang lo, buktinya mana?
Ada nggak bukti-bukti arkeologi, bukti whatever gitu ya? Ada suatu bukti-bukti. Yang nanti di video kedua itu akan lebih jelas lagi ketika Syekh Dipa dari DeepSeek itu menjelaskan lagi, lebih jelas itu dia. Sebetulnya sih bukan dia lah ya. Saya ngerti, cuman saya giring dia untuk mengeluarkan data itu. Datanya ada, cuma tinggal dikeluar gimana dia mau keluarin aja, tergantung pertanyaan kita. Jadi kalau sudah ada kontradiksi antara Quran sama hadis, biasanya Quran itu langsung dibuang, nggak mau dilihat lagi, diambil hadisnya doang, itu Qurannya disembunyiin gitu. Itu kebiasaan itu. Nanti kita lihat lagi lah, banyak kasus-kasus. Kalau Anda nonton video kami ini ya, dengan judul MS gitu ya, MS nomor sekian-sekian, itu biasanya mengenai agama, dan kita sering membahas mengenai hadis-hadis KW ini, hadis palsu. Sahih, tapi palsu. Oke, gini aja deh. Kalau Anda tertarik, ya, dan Anda termasuk orang yang mau membuka wawasan, silahkan subscribe di channel ini. Jangan lupa bagikan pada orang lain yang punya pemikiran yang sama. Tapi kalau Anda sudah tutup mata, tutup telinga, tutup mulut ya, atau bukum mulut orang lain gitu ya, ya nggak perlu subscribe, tutup aja. Mungkin juga boleh lah subscribe sambil kasih komentar yang ngocol gitu di bagian komentar. Tapi kalau Anda suka, silahkan juga kasih komentar. Baik atau buruk, silahkanlah. Tulis opini Anda. Sampai jumpa lagi. Jangan lupa subscribe supaya Anda dapat informasi baru, atau Anda bisa kasih komentar yang ngocol-ngocol gitu loh. Oke, sampai jumpa. Ilaliko, masalama, goodbye, I'll be the same. Bye-bye.